Kalau dilihat kedua ayam ini persis banget, tapi ternyata berbeda. Jadi halo dan selamat datang di Aftersound Review, dan kali ini gue bakal review dan bandingin dua ayam keluaran terbaru dari Viyo, yaitu Viyo FH11 yang menggunakan satu dynamic driver dan satu balancer mature dengan harga sekitar 800 ribuan, dan juga Viyo FD11 yang menggunakan single dynamic driver dengan harga sekitar 600 ribuan. Nah, bentuknya persis begini, apakah perbandingan suaranya itu worth it? Karena bedanya cuma sekitar 150, bahkan sampai maksimum cuma 200 ribuan. Bedanya dikit, apa bedanya dan worth yang mana? Dan gimana kah suaranya? Seperti biasa, gue akan langsung breakdown review ini mulai dari build, fit, frequency response, suara, dan juga perbandingannya. Dan juga thank you untuk Intium Indonesia yang udah mengirimkan ayam ini ke gue untuk di-review. Akan kenalkan dulu, untuk kalian yang belum tahu tentang Intium Indonesia, ini adalah distributor resmi, untuk satu-satunya distributor resmi untuk Estel and Kern di Indonesia ini. Juga beberapa produk seperti, dia juga merupakan distributor untuk beberapa produk seperti Hi-Fi Man, juga Viyo, dan juga adalah distributor untuk Moondrop di Indonesia. Jadi jangan khawatir, untuk barang-barangnya itu pasti bergaransi resmi. Bisa dilihat juga untuk Tokopedia-nya gue kasih di sini, dan juga link untuk Instagram-nya yang banyak spoiler mungkin barang-barang apa aja sih yang bakal masuk secara resmi ke Indonesia. Secara build quality, dua ayam ini persis sama. Ini yang si FD11 warnanya lebih perak saja, lebih silver, sementara satu lagi lebih gelap. Tapi persis secara bentuk, faceplate, warnanya apa segala macam cuman beda warna doang basically. Dan dua-duanya menggunakan bahan housing metal yang kerasa cukup berat, jadi cukup meyakinkan. Sampai ke nozzle-nya pun juga pakai bahan metal, dan yes, nozzle-nya agak besar. Dan gue sedikit precaution aja, untuk konektornya itu ini menggunakan dual pin yang cukup berbeda dari umumnya. Gue tunjukin, lihat nggak? Ini bagian housingnya, lihat tuh, dual pin ada sedikit bagian yang mendelep dan berbentuk bulat. Jadi kalau kabelnya sendiri begini, ada bagian yang bulat ini. Nah, hati-hati nih, gue nggak tahu kabel pin to konektor apa yang ada bentuk bulat ini. Karena kalau gue pakai 0,78 pin biasa, itu nggak sampai dalam, masuk ada sedikit bagian yang kurang dalam. Jadi, gue nggak tahu, mungkin hati-hati aja lah ketika kalian beli, misal mau beli ayam ini lalu mau ganti kabel. Kabelnya ini agak proprietary. Sementara untuk kabelnya sendiri, itu kualitasnya cukup oke sebenarnya. Yang untuk FH11 warnanya copper seperti ini. Dan yes, lentur dan juga non-microphonic. Untuk yang FD11, itu warnanya silver. Lagi-lagi beda warna dong. FH11 yang copper, FD11 yang silver ini. Tapi agak matte ya, secara teksturnya nggak shiny. Cuman dua-duanya secara feel itu sama persis. Secara ergonomi, dua-duanya buat kuping gua excellent fit, amazing. Secara fitnya ini tuh lihat, bulatnya tuh bisa ngepas di bentuk telinga gue. Ditambah lagi untuk kabelnya juga ngepas secara bentuk. Ini gue bisa pakai seharian tanpa komplain. Ditambah ini juga berasa ringan, non microphonic, dan sangat stabil gue pakai jalan-jalan. Bahas secara tonality and frequency response dulu. Dua-duanya bisa gue kategorikan sebagai ayam yang punya tonal V-shape, dimana frekuensi yang ditonjolkan adalah memang area bass, yang dua-duanya bisa cukup dalam sampai sub bass, dan juga di area upper mid range to treble area. Tapi selanjutnya bagian upper treble tidak terlalu airy. Jadi ini kinda typical V-shape kind of sound, dimana dia memberikan energi, sensasi yang fun. Tapi di saat bersamaan, untuk beberapa dari kalian yang mungkin sensitif dengan frekuensi upper mid range to lower treble, ini bisa agak fatiguing, bisa agak melelahkan dengar, karena memang dua-duanya itu punya suara yang overall bisa dikategorikan sebagai cukup agresif. Tapi gue akan mulai bahas dalam dulu satu-satu. Mulai dari ayam FD11 dulu. Ayam ini punya tonal yang gue nggak akan bohong, mengingatkan gue sama satu ayam, terutama di area upper mid-nya. Itu mengingatkan gue sama AG Sound Heart Mirror. Yes, dia punya overall vocal area 2 kHz-nya agak naik dikit, turun dikit di kita 3 kHz-nya, tapi vocal age di sekitar 5 kHz-nya naik lagi. Bikin ayam ini tidak shouty, tapi punya penekanan nada ke kayak semacam ataupun yang dia bagian teriak itu bakal berasa dia agak kuat di sekitar 5 kHz.
Dan yes, ayam ini untungnya cukup diimbangi juga dengan bass boost yang cukup gebuk, bikin ayam ini punya sensasi fun, asik, bassnya gebuk sampai dalam, ditambah vokal yang maju tapi vokalnya memang cukup tipis. Vokal cukup tipis untuk vokal cowok, ini nggak terlalu berasa tebel ya. Vokal cewek aja yang berasa maju, dan gue harus ngomong, walaupun secara tonality gue menemukan ada kemiripan dengan Aegis on Heart Mirror, tapi secara tekstur ini lebih kasar, ini lebih garang, dan ini lebih kayak rough mungkin untuk tekstur-tekstur semacam gitar elektrik ataupun penyanyi yang sampai kayak semacam growling, gue lupa. Yang untuk ngerok gitu, ini berasa lebih garang dan berasa lebih seru. Tapi yes, gue harus ngomong memang ini jadi berasa agak kasar overall vokalnya. Sementara untuk treble juga fokus di lower treble, jadi dengerin cymbal crash berasa maju, cuman tidak sampai super airy banget untuk frekuensi atas seperti air yang lu dengar dari flute ataupun violin yang sampai tinggi banget. Nada-nada tertingginya itu agak turun, cuman untuk nada lower treble tuh dengar percussion and cymbal itu berasa maju dan clear. Berangkat dari FD11, FH11 ini memberikan suara yang lebih kontras lagi, di mana dia punya bass yang walaupun secara frekuensi respon cukup mirip, tapi mungkin karena dia lebih dedicated ya, satu bass, satu lagi pakai balance armature, jadi ayam ini menyajikan bass yang somehow secara gebukan buat gue lebih fokus, dan sub bass texture-nya itu lebih berasa di FH11 ini. Jadi overall yes, bassnya gue lebih suka di sini. Cuman ini punya energi yang lebih kontras lagi di upper mid to treble-nya. Kelihatan bahwa upper mid to treble-nya sendiri lebih punya peak, lebih punya naik turunnya itu tajam-tajamnya itu lebih berasa di sini, lebih kontras, lebih clear, sekaligus lebih tajam. Jadi memang ayam ini adalah mungkin untuk kalian yang suka tonality semacam KZ ZS10 Pro atau semacam simply KZ ZSN Pro ataupun macam ND Nice. Itulah adalah ayam-ayam yang bisa gue kategorikan sebagai vibrant. Secara energinya tuh kayak cerah banget gitu. Lu dapetin bassnya gebuk, lu dapetin vokalnya maju, tapi memang agak tajam. Lu dapetin treble-nya maju juga, tapi juga agak tajam. Jadi mungkin hati-hati aja untuk kalian yang sensitif dengan nada-nada tinggi dan peak di sekitar upper mid to treble area. Tapi harus memang gue ngomong, ini energinya tuh kayak berasa terang, maju ke lu, jelas semua nadanya, di saat yang bersamaan juga agak tipis dan cukup nyerang. Jadi yes, gue bisa kategorikan kedua ayam ini sebagai ayam yang cukup agresif, dimana bassnya maju, lalu vokalnya maju, treble bawah, lower treble-nya juga maju, bikin kedua ayam ini punya sensasi yang vibrant, menyerang, cuman harus dibilang lebih balance ada di FD11 ini. Dia upper mid to treble-nya nggak sepicky di FH11, tapi FH11 dia punya fokus dan overall resolution yang better, di mana dia nada-nadanya untuk upper mid range dan juga nada bassnya itu berasa lebih jelas dan clear. Secara teknikal, gue bisa kategorikan dua ayam ini selevel semacam EPZ-Q5 ataupun EW200. Quite good di harga 600-700 ribuan, tapi nggak sampai level 1 jutaan ke atas. Jadi ya oke lah di harganya, cuman memang nggak bohong kalau si FH11 ini tetap lebih berasa ada di atasnya FD11 ini dengan overall separasi dan resolusi yang lebih baik. Dibandingkan sama kompetitor yang frekuensi responsnya agak mirip seperti FD11 ini melawan Aegis on Heart Mirror Zero. Gampangnya Aegis on Heart Mirror Zero punya somehow mid bass yang sedikit lebih tebel ya gue rasanya. Tapi sub bass-nya lebih nggak ada. Ya, Aegis on Heart Zero memang gue kurang suka sub bass-nya nggak terlalu ada. Tapi overall tekstur vokal untuk cewek itu berasa lebih smooth dan lebih natural ada di Aegis on Heart Mirror Zero. Cuman di ini gue masih ngerasa balancing upper mid to treble-nya tuh agak sedikit mirip rasa balancing frekuensinya. Cuman secara tekstur drivernya tuh memang nggak bohong, beda. Di FD11 ini berasa lebih kasar sekaligus lebih garang. Jadi untuk mungkin lagu-lagu yang butuh kesan garang di sini lebih ngegigit suara gitar elektriknya, dan juga secara bass dia jelas lebih dalam dan lebih menggemuruh. Jadi overall kalau mungkin lo suka tonal macam Aegis on Heart Mirror Zero, cuman lo pengen lebih gahar lagi, lebih garang lagi, lebih gigit lagi dengan sub bass yang lebih dalam, gue akan dua-duanya gue ngerasa secara overall resolusi cukup mirip juga levelnya. Jadi nggak usah bahas itu, lebih ke tonality-nya aja di sini versi yang lebih garangnya dari Aegis on Heart Mirror Zero.
FH11 ini somehow justru cocok untuk orang-orang yang suka KZ jadul. Kalau KZ jadul itu kan punya sensasi bass yang gebuk, vokal yang maju, treble yang maju, tapi memang cukup kasar, cukup nusuk ya. Di sini bisa dibilang nggak senusuk KZ yang lama, tapi secara overall resolution and attack-nya lebih baik. Dan yes, gue harus akuin, ini seperti upgrade dari ND Nice yang gue review sebelumnya. Tapi ini versi betternya, versi level di atasnya. Dengan catatan, tetap aja ini masih arah yang agresif. Jadi sekali lagi, kalau kalian ngerasa lu udah nyoba kaset yang lama dan lu nggak cocok sama suaranya, gue yakin lu juga nggak cocok ke sini. Mungkin bisa, ini cukup melenceng. Dua-duanya ini FD11 ataupun FH11 melenceng dari Harman target ataupun neutral with bass boost target yang sedang ramai saat ini. Apakah kedua ayamnya recommended? Well, kedua ayam ini bisa dikategorikan sebagai cukup niche. Karena zaman sekarang, itu adalah kebanyakan orang suka tipe suara neutral with bass boost atau simply Harman target. Dua ayam ini enggak. Dia masih mengarah ke V-shape lama, yang energik, yang fun, yang maju, tapi bisa cukup nusuk di beberapa nada. Cuman memang secara overall resolusinya memang nggak bohong, cukup oke lah di harganya. Yang FD11 ini gue somehow lebih suka karena dia overall balancing upper mid-range to treble-nya lebih baik. Sementara FH11 ini untuk kalian yang mungkin suka tipe-tipe suara yang maju, untuk ayam-ayam lama kan jarang ya, maksudnya lu nyobain KZ ZS10 Pro atau KZ ZS10 Pro, lu nyobain ayam-ayam zaman sekarang itu kan kebanyakan jadi berasa lebih halus, berasa lebih smooth. Nah, lu pengen upgrade-nya dari yang lama, lu susah dapetin yang sekarang ini, kebanyakan lebih smooth. Ini jawabannya. Tapi kalau gue pribadi, this is too much ya. Buat gue pribadi masih kurang balance di upper mid to treble-nya, masih terlalu picky. Jadi memang kedua ayam ini adalah ada pasarnya sendiri, tapi bukan pasar yang populer sekarang. Dan kalau jujur, kalau buat gue dua-duanya sendiri masih kurang masuk ke selera gue sendiri ya. Jadi overall gitu aja yang gue bisa bahas dari kedua ayam ini. Tentunya selera gue belum tentu selera lu. Kalau lu cocok sama ayam ini yang gue deskripsikan tadi suaranya, kalian bisa langsung aja beli di description di bawah, ada link ke Tokopedia-nya. Jadi gitu aja untuk review kedua ayam ini. Overall, Vio mengeluarkan ayam yang cukup unik. Arahnya yang lain Harman, yang lain a bit more neutral. Di sini, Energic VJ. Thank you for watching and see you next time. Bye-bye.